Kaskanit Narkoba Polres Tanjung Balai, Waryono, seperti bermain api, terbakar sendiri. Bagaimana tidak, ketika ia dipercaya polisi memberantas kasus narkoba di wilayahnya, Waryono malah ikut-ikutan mengedarkan barang haram itu. Apa itu kode tirai biru atau Blue Curtain Code? Istilah ini untuk menunjuk kecenderungan bahwa sesama personil polisi mereka cenderung untuk menutup-nutupi kesalahan kolega mereka. Jadi ketika ada sesama anggota polisi yang melakukan kejahatan, melakukan pelanggaran hukum, memiliki aib dan segala macam, itu kecenderungan sesama mereka adalah mereka tutup. Ini yang bisa juga dimaknai sebagai manifestasi jiwa korsa yang menyimpang. Jiwa korsa itu perlu, spirit the corps itu penting. Membangun ikatan yang erat antar sesama anggota polisi itu penting, tapi untuk tujuan yang baik. Kalau sudah menjaga jiwa korsa, solidaritas kelompok, tapi untuk tujuan yang jahat, itu yang dikatakan tadi sebagai kode tirai biru. Kasus ini berawal saat penangkapan pada Rabu 19 Mei 2021. Ketika itu, terdakwa Syahril Napitupulu dan anggota Satpol Air Polres Tanjung Balai, Denhan Hoirudin, menemukan kapal kaluk yang membawa narkotika jenis sabu seberat 76 kg. TKP penemuan itu di perairan Tangkahan, Sei Lundang, Kecamatan Sei Kepayang Timur, Asahan, yang dibawa Hasanul Arifin dan Supandi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Selanjutnya, kapal dibawa menuju dermaga. Disinilah para oknum aparat bermain julas. Dari 76 kg sabu yang ditemukan, para oknum lantas mengentit 19 kg diantaranya. Sementara dari 19 kg yang dientit itu, 13 kg diantaranya dipindahkan ke kapal Babin Kamtipnas dan disimpan di lemari bahan bakar minyak kapal. Sedangkan 6 kg lainnya disembunyikan di bawah kolong yang kemudian diserahkan ke Waryono. Dua mantan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Tanjung Balai, Waryono dan Tuharno, kemudian dianggap bersalah setelah terbukti menjual barang bukti sabu kepada bandar senilai 1 miliar rupiah. Setelah itu, sisa 57 kg sabu dibawa ke Polres Tanjung Balai untuk diselidiki. Ada riset yang memang menyimpulkan bahwa resiko personil polisi untuk terjerembab dalam kasus narkoba itu lebih tinggi daripada masyarakat sipil. Kenapa demikian? Ya barangkali karena mereka lah yang sehari-hari berhadapan dengan sindikat, dengan para penyalahguna. Mereka lah yang setiap hari masuk ke dalam lingkungan yang memang rentan menyeret mereka untuk kemudian ikut-ikutan dalam penyalahgunaan narkoba. Mereka juga berhadapan langsung dengan pihak-pihak yang anggaplah punya uang banyak untuk berbisnis dengan narkoba, dan personil polisi yang tidak cukup tangguh untuk melawan godaan semacam itu akan kemudian bisa teragitasi, terhasut untuk kemudian menjadi bagian dari sindikat jahat semacam itu. Waktu berlalu, Polda Sumatera Utara kemudian melimpahkan 14 nama itu ke Kejaksaan Negeri Tanjung Balai. Mereka diduga sebagai jaringan perdagangan hasil tangkapan narkoba jenis sabu. Pada hari Rabu tanggal 29 September 2021, Kejaksaan Negeri Tanjung Balai menerima pelimpahan tahap 2 dari Polda Sulu terkait dengan perkara jual beli narkotika. Di antaranya dari 14 orang tersangka yang diserahkan kepada kita, 11 orang tersangka adalah anggota kepolisian dan 3 orang sipil. Diketahui dari 14 nama yang dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Tanjung Balai itu, 11 terdakwa di antaranya merupakan oknum polisi. Mereka yang oknum polisi itu rinciannya 10 berpangkat bintara dan 1 orang berpangkat aibtu yang bertugas di Polres Tanjung Balai. Sementara 3 lainnya warga sipil. Hari ini kita bacakan 11 tuntutan perkara 11 ya? 12. Hari ini 12 tuntutan perkara narkotika, di mana 11 orang diantaranya aparat penegak hukum. Yang kami tuntut hari ini adalah 2 orang kami tuntut hukuman mati, kemudian 8 orang kami tuntut seumur hidup, dan 1 orang 15 tahun. Demikian. Boleh dijelaskan Pak, 2 orang itu tuntut mati itu siapa aja? Yang kita tuntut hukuman mati pertama atas nama terdakwa Tuharno dan terdakwa Waryono.
Beratnya tuntutan yang diajukan mengingat oknum-oknum nakal ini merupakan penegak hukum. Selain itu, ulah mereka juga dinilai mencederai ikhtiar keras kepolisian yang tengah membangun citra positif di mata publik. Polisi itu kan punya tugas 3 dia. Ya, yang pertama dia sebagai penegak hukum, ya. Yang kedua dia sebagai aparatur negara, yang ketiga dia sebagai pelayan masyarakat. Sebagai penegak hukum, sebenarnya dia menjadi barisan terdepan menghadapi pelanggaran hukum. Ya. Nah, kalau dia sendiri melakukan pelanggaran hukum dengan menjadi penjahatnya, ya dalam arti menyalahgunakan kewenangannya sehingga dia mengambil keuntungan dari kasus-kasus yang ditangani, ya saya kira itu juga menjadi pemberatan. Saya sangat yakin bahwa jaksa penuntut umum sebelum menyusun tuntutan hukuman mati, hampir bisa dipastikan mereka akan berkomunikasi dengan pihak kepolisian sendiri. Kenapa? Ya, paling tidak dari pihak kejaksaan ingin menjaga keharmonisan hubungan dengan sesama lembaga penegakan hukum, dalam hal ini dengan Polri. Nah, kita bisa bayangkan setelah jaksa berkomunikasi dengan Polri, ternyata Polri memberikan lampu hijau bagi diajukannya tuntutan mati, maka itu justru cerminan 2 hal. Pertama, kekompakan antar lembaga penegakan hukum, antara Polri dengan kejaksaan. Dan yang kedua, ini sekaligus secara tidak langsung mempertontonkan kepada kita semua komitmen Polri di bawah kepemimpinan Kapolri saat ini, bahwa tidak ada kompromi, oknum sekalipun dengan pangkat apapun ketika masuk dalam masalah penyalahgunaan narkoba, baik itu sebagai penyalahguna, sebagai bandar atau seterusnya, hukumannya akan maksimal.